dari DPC RMI Bandung Raya bidang training dan sertifikasi, Ibu Herlina. Kasih aplaus juga yang luar biasa. Oke, tempat sudah tersedia, silakan acara langsung dimulai. Nanti yang di rumah pun atau di jalan pun atau di kantor pun bisa ikut menyimak. Silakan, terima kasih. Cek sound dulu. Luar biasa ya, Ebi. Happy New Year juga. Bulan Januari ini kita mau belajar banyak ya. Sebagai prinsipal perlu juga kita lebih tahu lagi ya, lebih cari ilmu lagi yang luar biasa. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya biografinya Pak Asep. Pak Asep itu pertama kali di era Bandung dari tahun 1994 ya Pak sampai sekarang Pak. Kebetulan dia udah berkarya lebih dari 26 tahun. Wow, luar biasa Pak. Saya belum lahir waktu itu. Maksudnya belum lahir di properti Pak. Gitu ya Pak. Kemudian beliau mencetak lebih dari 6.000 marketing properti. Wah, luar biasa ya. Kayaknya tepuk tangan dong buat Pak Asep. Sekira saya bacain juga ya penghargaan yang beliau dapatkan. Beliau pernah menjadi top regional member broker 25 kali, era Circle of Champions 25 kali, President Award 12 kali, The Champion 7 kali, dan sekarang kita semua tahu ya beliau adalah The Legend-nya Bandung. Tepuk tangan. Ini kan judulnya Turnover Management ya Pak. Itu mungkin akan saya mewakili ya teman-teman prinsipal di sini. Pertanyaan-pertanyaan, tapi yang mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu di sini boleh juga bertanya ya. Mungkin penasaran nih, 26 tahun tuh pengalamannya luar biasa banget gitu ya. Ada sesuatu yang, wah gua harus tanya ini nih gitu ya, Pak Asep boleh ya disampaikan. Pertama, Pak, ini saya mewakili teman-teman yang lain ya Pak. Bagaimana cara bapak mendorong ejen-ejen bapak menjadi sukses Pak? Oke, cek. Izin buka masker ya. 2 kali booster, tadi belum 2 kali vaksin, tapi belum di booster. Siap. Oke, thank you Bu Herlina. Sebelum saya jawab, mungkin saya thank you dulu ya. Di sini ada Pak Daniel ya, Ketua DPD Jabar, kemudian ada Pak Swen, kehormatan Jabar, seperti itu. Kemudian juga saya thank you kepada DPC RMI Bandung Raya, luar biasa ya kegiatannya. Yang terakhir mungkin saya thank you kepada Permata Bank ya, Permata. Mudah-mudahan jodoh aplikasinya banyak lah Pak. Amin. Ya, one day kan approval bagus lah ya. Kalau boleh one day Pak selesai. Ya, iya, Bu Nontar juga ya, Bu Masya ya. Saya sudah chattingan ketika tuh nama ibu ke saya harus selesai. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa nanti ada sesuatu yang nambah lagi itu aplikasi dan segala macam. Baik, mungkin sebelum saya tanya jawab itu tadi ada pertanyaan The Legend. Jadi Bapak Ibu sekalian itu The Legend itu adalah penghargaan tertinggi di maaf ya saya izin brand saya di era ya. Kalau sudah dapat The Legend itu memang syaratnya banyak ya. Nah, uniknya apa? Jadi era itu kan bayar saya. Jadi kalau The Legend setiap 5 tahun saya udah nggak bayar lagi saya. Enak gitu ya, jadi udah nggak bayar lagi tuh, nggak keluar uang lagi kan. Nggak keluar kan, setiap 5 tahun 300 juta nggak keluar. Nah, itu The Legend. Nah, itu kita syukuri. Nah, bagi sekalian terkait dari pertanyaan dari Bu Herlina, kiat-kiat kita agar supaya marketing sukses, memang harus diterjemahkan dulu itu sukses itu apa ya. Kalau di kami sih di kantor gitu ya, sukses itu dulu mungkin ya yang dikejar adalah melulunya adalah uang, segala sesuatu diukur dengan uang gitu ya. Awalnya saya juga membangun properti ini
juga sama, ujungnya adalah uang. Tetapi kalau semua kita ikat dengan uang, itu akhirnya bubar. Ya, yang kita bangun bagus-bagus, ujungnya adalah ujung-ujungnya kalau memang ujung-ujungnya sulit gitu ya, kita akan bubar gitu. Akhirnya saya tidak pakai narasi itu lagi. Tetap apapun kita perlu uang, tetapi itu bukan yang apa namanya itu yang utama. Ya, ya, prioritas yang utama. Saya setiap rekrutmen, setiap saya ketemu dengan marketing dan segala macam, ya ada hal yang mungkin saya sampaikan ke mereka bahwa ilmu donat ya, mungkin bagus sekalian kalau ikut training, seminar, apa segala macam itu. Kalau kita melihat donat itu, mungkin teman-teman bisa melihat lubangnya atau melihat yang lingkarannya, yang ada dagingnya. Nah, saya kepada mereka itu yang saya lihat adalah bukan lubangnya di donat itu, tetapi dagingnya. Artinya adalah saya melihat dengan marketing itu adalah keunggulannya mereka. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap saat kita berkomunikasi adalah bicaranya adalah tetap tentang keunggulannya, ya keunggulannya. Nah, kembali ke tadi, gitu ya, bahwa masalah sukses itu, saya balik lagi dulu ya sebelum saya jelasin yang barusan. Pertama adalah uang. Nah, yang kedua yang ini yang mungkin dari tahun 2010 sampai sekarang kita rubah narasi bahwa sukses ini adalah mereka harus mampu memproduksi uang tersebut. Kalau orang itu udah bisa membangun bisnis, bukan bisnisnya sendiri ya, bisa mandiri gitu kan, bisa menghasilkan uang dalam waktu cepat dan konsisten, itulah yang dikatakan sukses. Gitu. Tapi kalau orang itu belum sampai ke situ, belum punya aplikasi sendiri, ya terhadap itu saya pikir itu belum ya bisa apa? Jangan sukses. Uang itu kan bonus kalau buat kita kan. Jadi terus terang kita kalau boleh mendewakan ya, mendewakan proses. Ya, semuanya kita mendewakan proses gitu kan. Jadi proses ini yang mungkin fabrikasi ini yang terus-terusan kita gali di apa itu di setiap marketing. Polanya bagaimana ya tadi ya setiap harian saya melihat setiap marketing adalah mendorong bagaimana mereka membangkitkan, menciptakan, membangkitkan gitu kan, terus mengembangkan setiap potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Gitu. Makanya saya pakai ilmu donat gitu. Sampai sekarang. Tapi saya nggak suka donat ya. Takut giginya besar. Donat juga bisa jadi hiasan gitu ya. Iya, donat. Saya pakai hiasan kayak gitu, jadi mungkin bisa lebih terima bagus sekali. Oke Pak. Jadi menurut Bapak tuh kesuksesan bukan hanya uang ya. Saya setuju gitu ya. Tapi prosesnya itu juga Pak salah satu langkah menuju sukses ya. Kalau di properti itu orang lihatnya wah luar biasa nih closingnya banyak. Padahal mereka tidak tahu ya. Di balik itu tuh kita prosesnya seperti apa ya Pak ya, gitu ya Pak. Kemudian Pak berhubungan dengan yang tadi nih Pak, banyak banget ya agent udah sukses, akhirnya Pak ya mungkin dia pengen ekspor, gimana nih kalau saya jadi Pak Asep gitu ya, intinya gitu ya Pak. Jadi mungkin banyak sekali nih yang berkantor di Pak Asep, kemudian sudah merasa sukses atau berhasil, akhirnya mungkin open kantor sendiri ya Pak. Nah, bagaimana kiatnya nih Pak supaya mereka tuh tidak beralih ya Pak? Tidak beralih atau misalnya jadi bikin betah lah ya di kantor sendiri. Ini kita perlu belajar ya hal prinsipal karena pasti masalah kita adalah itu, gitu. Udah marketingnya pinter, akhirnya pindah gitu ya Pak. Nah, gimana Pak kiat-kiatnya supaya mereka tuh betah ya di kantor kita Pak? Silakan Pak. Boleh saya contekan ya? Boleh banget Pak. Oke, saya di kantor ini mungkin betul udah 26 tahun ya. Setiap langkah itu kan pelajaran buat kita. Setiap kejadian itu adalah pelajaran buat kita. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ada suatu momen gitu ya, ketika kita lagi bagus-bagusnya, kalau nggak salah, dulu kita masih peringkat 3 besar sedunia, amin ya mudah. Se-Indonesia dulu, 3 besar malah mau sempat ke 2 secondary ya, lagi bagus-bagusnya. Ada suatu momen kurang lebih hampir 90% teman-teman yang kita pernah kita didik, kita kembangkan, sukses dan semua gitu kan yang tadi itu. Mendirikan sebuah kantor dan 90% tidak semua. Dan dulu totalnya hampir 60.
60 kalau 90%-nya kan luar biasa ya. Jadi tertinggal saya, kemudian ada salah satu komisaris gitu kan, dan OB gitu kan. Nah itu nggak tahu Bapak Ibu sekalian pernah ngalamin kayak gitu dulu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak, cukup di kita saja, di saya saja. Nah dari situ terus terang saya belajar, banyak belajar dari kejadian itu kan kata orang kalau sudah kejadian baru kita belajar ya. Ketika kita sakit gitu kan kita nggak mau sakit lagi ya, betul nggak? Tapi belajar dari situ. Ya, dari situ saya banyak belajar, banyak ambil hikmahnya gitu kan. Saya punya pemikiran adalah semua orang itu punya hak untuk sukses dan untuk lebih sukses. Dan saya tidak bisa mengikat mereka gitu kan selamanya untuk tetap di kantor di arah Bandung. Itu mungkin prinsip awal yang saya harus punya. Jadi ketika dia berangkat, gitu kan, ataupun ke manapun dia berangkat, yang lebih sukses atau mungkin ada bisnis lain, hati ini nggak sakit. Jadi saya sudah siap, gitu loh. Legowo, gitu kan. Satu itu. Dan yang kedua, gitu ya. Dan yang kedua adalah, memang mau nggak mau, yang namanya mentor broker itu adalah bisnisnya adalah bukan, kalau saya, bukan bisnis selling ya. Jadi bukan itu apa namanya itu produk ya. Tetapi produk MB itu adalah sebenarnya bisnis manusia, bisnis marketing. Ya, mau nggak mau kalau misalkan bisnis marketing ya mau nggak mau kan kita harus bisa ngerekrut, kita harus bisa mendidik, melatih dan mengembangkan. Itu mungkin tugas MB. Jadi ketika misalkan dia berangkat, gitu kan, atau misalkan masuk malah kita mendorong sih setiap marketing kalau misalkan memang sudah apa namanya itu sudah ada kemampuan ya, bukan uangnya banyak ya. Kan banyak kalau misalkan uangnya tiba-tiba sekarang tuh jago misalkan jualan misalkan 60 miliar kali 2% aja udah 1,2 ya. Kalau bagi 2 600 juta kan itu kan lumayan tuh kalau laki-laki bisa nikah lagi tuh ya, itu peluang besar itu, betul nggak ya? Nah udah kayak gitu langsung oh ini gampang ya ternyata bikin apa itu jualan gitu ya, akhirnya pemikiran bikin MB lah gitu kan, jadi dia bikin sendiri. Nah ini apa yang terjadi? Nggak lama itu, nggak nyampe setahun ya surut kan, dia nggak bisa mengembangkan gitu loh. Nah banyak yang apa namanya itu yang seperti itu kalau yang saya lihat kan. Nah kembali lagi ke awal tadi bahwa mau nggak mau kita juga harus mengedukasi si siapa si marketingnya ya. Si marketingnya adalah tetap kita kasih hak mereka supaya lebih bagus gitu kan. Tetapi kita kasih apa namanya bukan narasi ya, kasih knowledge apa segala macam. Bisnis ini tuh kayak gini loh, resikonya kayak gini loh, gampangnya kayak gini loh. Kita didik, bukan saya nggak mau mereka keluar bukan ya, tetapi jangan sampai gitu kan. Di sini kelihatan bisa berhasil, tetapi belum tentu di tempat lain berhasil, gitu loh. Sama misalkan kayak di Bank Permata ya, oh dia jago di Bank Permata kan hebat dan segala macam, mungkin diambil dari salah mungkin perumpamannya ya. Orang bilang kalau misalkan ambil dari Citibank itu keren ya, bank. Nah pindah misalkan ke salah satu bank gitu ya, ke mana lah gitu kan, dan mana kan, di bank juga di situ nggak bisa berkembang gitu. Ada juga teman-teman kita juga sama, bagus di bank ini gitu kan, di hire gitu kan ke sini gitu, juga nggak bagus. Ya nggak bagus juga, jadi juga itu apa namanya itu nggak gampang. Jadi hal itu mungkin apa namanya yang kita kasih tahu ke marketing gitu kan. Nah yang paling penting adalah hal itu dilakukannya itu ya kita dengan tulus, kemudian komunikasi gitu kan, seikhlasnya dengan mereka gitu ya. Ya insya Allah sih kalau misalkan mereka bisa menerima sih dia mungkin relatif betah. Jadi untuk kota ini saya kebetulan saya tidak punya apa namanya itu memikirkan supaya misalkan ibu marketing saya supaya ibu entah pemacaranya kan gitu loh. Mungkin teman-teman lain mungkin udah dinaikin apa komisinya gitu ya sampai 60, 70, 80 pembagiannya kan supaya dia tetap betah di situ. Nah kalau kayak gitu itu bahayanya minta ampun tuh ya. Suatu saat kalau kita ajarin mereka seperti itu, mereka pun juga ujungnya pasti berangkat pergi kan dan meminta ke tempat lain juga lebih besar kan. Oh saya dikasih di sini 70 gitu loh, pindah ke sini ingin 80 gitu ya, 80 ya. Sekarang kalau 80 pembagian kita 20, dia mau hidup dari mana gitu kan? Kan itu tetap bisnis tetap walaupun saya tidak mengutamakan uang, tetap kan juga perlu uang di sini kan gitu. Nah ini mungkin jangan sampai maksud saya tuh ketika mereka
pindah atau pindah ke tempat lain, bikin MB tempat lain, akhirnya mereka balik lagi ke kantor gitu. Kasihan kan, kalau mereka berhasil, oh alhamdulillah, saya senang banget. Saya akan terharu, akan nangis ya, meneteskan air mata kalau ada satu marketing nih, ya, dia bikin MB gitu kan, bisa di bulan era Bandung ya, bikin MB, kemudian dia bisnis center lain dan sukses daripada pernah di era Bandung. Saya senang, gitu, ya, itu senang. Saya senang. Kalau misalkan ada marketing yang seperti itu, gitu kan, karena kita dorong supaya mereka memang lebih hebat. Ya, kalau misalkan dianggap saya lebih hebat, mereka harus lebih hebat daripada kita kan gitu. Itu Bu, mungkin bisa menjawab. Luar biasa ya, saya setuju banget. Intinya marketing itu mungkin dia jago di marketingnya, tapi belum tentu dia jago buka kantor. Itu sih kalau yang saya takut ya Pak. Jadi ya silakan aja gitu. Tapi luar biasa banget ya, lego banget nih Bapak. Kalau saya Pak bisa panas dingin nggak bisa tidur mungkin semalam aja Pak tapi. Tapi luar biasa ya. Cuma memang kita tahu banget lah dengan lahirnya era Bandung ya. Saya sebutin brand nggak apa-apa ya. Sebenarnya itu tuh yang saya rasain properti itu sekarang banyak banget awal muasalnya tuh ya dari beliau ini gitu kan. Luar biasa ya. Tepuk tangan lagi dong buat Pak Asep. Sebelum saya lanjut ya Pak, mungkin ada dari audiens mau tanya atau dari IG Live boleh ya teman-teman yang melihat di IG Live, kalau ada yang mau tanya juga boleh, atau teman-teman yang hadir di sini juga boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Asep silakan. Ya silakan Mas Ren. Ada mic-nya nggak? Nggak ada. Pak Asep kan udah cukup lama ya di yang brokerage ya. Saya nggak tahu ini berhubungan sama topik hari ini apa enggak, tapi ya maaf kalau sedikit melenceng ya. Bapak kan pasti punya tim cukup banyak tuh. Ada manajer A atau leader A atau B dan C. Kebanyakan mereka kan pasti penjualannya nggak sama nih. Ada yang bagus, mau marketing, ada yang tidak. Nah, itu gimana Pak? Triknya kira-kira supaya masing-masing tim itu bisa jalan. Terus kemudian yang kedua, banyak marketing baru itu kan biasa gabung baru bisnis properti, mereka itu kan pasti takut-takut ya, takut pengen pegangnya kecil dulu gitu kan. Selain dari listing, triknya gimana Pak? Kan gede sama kecil biasa sama susahnya, prosesnya juga sama. Nah gimana Pak meningkatkan selain dari sisi listing ya, tentunya selain dari sisi listing, kepercayaan diri mereka untuk bisa naik gitu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan saya kayak gitu. Oke, satu dulu Pak Aswed. Ya, oke, di kami itu sekarang sudah ada kurang lebih hampir 9 tim leader. Ya, tim leader dan tim leader ini juga sudah punya tim leader lagi. Jadi jenjangnya seperti itu. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan dengan mereka ya kalau nggak mau ya ujungnya sih kita komunikasi. Saya terus terang dengan mereka itu kita kalau tadi kan ilmu donat ya. Nah ini sebenarnya saya dengan mereka itu adalah double. Ya, kalau double itu kalau kita dalam bulu tangkis tuh, ya itu double. Gitu kan. Jadi saya dengan marketing saya tidak bisa berhasil tanpa mereka. Mereka pun juga sama, tidak akan sukses, tidak akan berhasil tanpa kita. Gitu loh. Itu artinya double. Jadi tidak bisa mandiri tuh. Ya. Saya juga nggak mungkin dong kalau tanpa marketing tiba-tiba misalkannya dihargai sama sama franchise bersama dan segala macam kalau tanpa mereka pun juga sama gitu kan, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kita kan gitu. Nah double ini yang mungkin narasi ini yang saya kembangkan dengan mereka. Mungkin mereka susah pindah mungkin karena double itu Pak Swed kayaknya.
Ya, kayaknya itu. Mungkin kalau tempat lain susah karena double-nya udah cocok kan gitu. Yang namanya double ini kan harus ada harmonisasi, betul kan? Harus ada komunikasi, harus ada saling pengorbanan. Mungkin saya akan lebih banyak berkorban sebenarnya ya. Berkorban itu dalam artian berkorban waktu, gitu ya. Misalkan ketika dia telepon malam-malam ya, saya bilang sih cuma penting jangan sampai telepon saya ketika satu lagi sholat, jam sholat tuh ya jam 12, jam 15, maghrib, bisa dia tahu gitu kan, pasti nggak akan telepon. Yang kedua adalah ketika saya lagi di WC. Itu jangan gitu kan, jangan sampai apa namanya tuh diganggu kan, gitu kan. Itu kan lagi asik-asiknya kalau lagi di kamar mandi ya Bu ya. Fokus itu, fokus itu, kalau nggak fokus penyakit kan, gitu. Itu jangan diganggu. Itu saya kasih tahu ke mereka gitu loh, bahwa komunikasi. Jadi everyday saya komunikasi dengan mereka. Caranya adalah ya komunikasi tadi sebenarnya. Kalau dengan leader pastilah setiap hari kita ada meetingnya gitu kan, kita teman-teman juga sama lah ya. Kemudian ada apa namanya tuh ada tripetnya segala macam. Cuman yang paling penting adalah memang kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan tuh dua-duanya, kalau boleh tanda kutip mungkin saling memanfaatkan ya gitu kan, saling membutuhkan ya gitu kan. Jadi ketika kita bicara dengan mereka, sebenarnya saya jarang bicara bisnis Pak Tuen, teman-teman ya, jarang bicara ini gimana, jarang sih ya. Dengan mereka sih relatif jarang ya. Yang saya tanya adalah gitu kan, sehat, anak berapa, oh anak sekarang sekolah di sini gimana gitu kan, suami gimana, di rumah gimana, makan apa, pokoknya mah ya harga minyak berapa sekarang, kalau harga minyak naik ya sekarang 40 berapa gitu kan, gas naik sekarang 170 nah gitu. Itu dari marketing. Telur kan kemarin sempat naik ya, sekarang 23 kan gitu. Nah itu apa? Itu dari marketing gitu. Karena yang saya bangun dengan mereka adalah memang hak by heart gitu kan. Jadi bukan formil, lebih ke apa namanya itu, lebih ke informal gitu ya. Ya mungkin makan bareng di mana pada segala macam gitu kan, tetapi informal. Tetapi gara-gara informal itu bisnis jalan. Ya, bisnis jalan ketika ada yang nego dan segala macam itu langsung gitu. Karena sudah terbiasa ngobrol enak gitu ya, ngobrol enak secara informal, yang formal jadi jalan. Itu yang pertama mungkin Pak Suwet. Nah yang kedua marketing baru. Memang kita ada strategi sih. Mungkin kalau untuk sekarang, kalau untuk menjaga listing relatif susah gitu ya. Kalau saya lihat gitu, susah dapat yang potensial gitu ya. Listingan mah balatakan gitu loh. Satu marketing aja di kita kurang lebih hampir satu listing ada yang 700, ada yang 500, ada yang 300 listingan kan gitu ya. Ada Top Era Bandung, satu mungkin namanya sudah tahu lah. Total listingnya 700 dia apa namanya tuh kalau dia berhasil tuh omsetnya dari 700 itu kurang lebih hampir 17 triliun. Kalau kita jual KB, ya kita ambil 10%-nya dari situ ya. Saya biasa kan setiap tahun kan kita targeting dari situ kan gitu loh. Mau target berapa gitu kan, dulu kan dia pernah take profit kurang lebih hampir 2,5 kan ke dia ya. Nah sekarang mungkin dia karena susah ada ini ya sudah kita turunkan 1,5. Saya bilang sih oke gitu kan, tapi ini target yang apa benar-benar bisa diwujudkan. Nah, pertanyaannya adalah marketing baru ini gimana? Nah saya dibiasakan bukan tidak boleh punya listing, memang kita kan harus banyak listing kan gitu. Tetapi kalau misalkan banyak orang baru datang ke kantor suruh saya listing bersaing dengan singa-singa yang ground, yang bukan ground lagi mungkin bukan. Tapi sekarang kan harimau ya. Tapi harimaunya air kan? Ya air ya. Ada Pak air. Air ya, ada dia jadi nggak terlalu galak kan gitu. Dia harus bersaing dengan ruang-ruang yang apa namanya yang galak-galak, apalagi bukan di internal kami ya, di kantor kami. Di ADDI sekarang udah berapa tuh Pak? Hampir 80 kantor ya. 80 kali 20 aja anak rata-rata udah 1.600 tuh. Ya kan di situ ada yang bentuknya maaf ya, bentuknya sih manusia, tapi kan sifatnya kan beda-beda Pak. Mungkin ada yang bidadari, ada yang malaikat gitu kan, yang ada datu setan-setan, ada mungkin ya, maaf ya, ada yang mungkin ke ini, banyak lah gitu kan, saya hafal banget, mohon maaf. Nah, bagaimana caranya? Saya sih ada program satu ya, ini saya buka. Ada setiap marketing yang masuk di sini, memang mau nggak mau dia harus jadi reseller. Ya, reseller itu adalah dia ambil sellingnya aja. Ya, ambil sellingnya. Jadi saya kumpulkan dari anggapan misalkan dari 700 listing itu yang punya top marketing salah satu ya, mungkin ada kurang lebih kemarin saya hitung kurang lebih hampir 30 yang potensialnya listingnya. Ya, nah 30 ini yang reseller itu dia ambil sellingnya aja. Dia
hajar di portal, hajar di medsos, hajar di banner, hajar di spanduk bareng, apa segala macam. Dia ambil sellingnya, gitu kan. Nah, pada saat ambil sellingnya itu akhirnya dimudahkan kan. Dia nggak harus ke kantor, dia di rumah ya juga sama sambil bobo sambil bahan ya. Ibu masak kalau jadi marketing boleh gitu kan, misalkan sambil ya sambil rebahan gitu ya. Ada barang bagus misalkan setiap hari sambil rebahan kan, IG apa segala macam, upload di sini sehari, mungkin besok itu pasti tangan tuh ya, pasti ada klien dan segala macam gitu loh. Nah, bagi marketing baru yang apa namanya tuh yang baru banget kan, dia knowledge-nya kan belum ada, pengalaman kan belum ada ya. Caranya kita adalah gimana supaya dia ya udah pecah telurnya adalah biasanya kita di take over sama leadernya itu, ada pembagiannya gitu ya, di take over. Nah, setelah pecah telur ya, kedua ketiganya biasanya masa sih kalau kedua ketiganya kalau misalkan mereka mau apa di take over lagi boleh, tapi kan sayang ya. Kayak Bu Marsa sekarang misalkan deal pertama 10 miliar kali 2%, berarti berapa Bu Marsa? 200 juta ya. Nah, 200 juta komisinya. Nah, di take over berarti bagi dua kantor kan 50, 100 juta. 100 juta di take over bagi dua angka kata ya. Berarti cuma 50 juta kan sayang Bu Marsa. Nah, di bagus kan tersendiri mandiri kan. Nah, tapi Bu Marsa pengennya Pak Asep pengen di take over lagi sama Pak Asep, boleh kan gitu. Ya, ini cerita bukan ngajak ya. Sorry supaya ada komunikasi aja dengan Bu Marsa. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah kedua ketiganya biasa marketing kita sih nggak mau di take over. Sayang gitu loh, mendingan dia mandiri. Nah, itu belajar yang luar biasa. Daripada dulu mungkin pada zaman awal-awal kan kita ajarin ya, harus gini, harus ini, training apa segala macam. Enggak lah, susah lah kalau kayak gitu. Harus pakai tantangannya mungkin kayak gitu. Dipecut dulu baru dia balik baru juga ya. Harus belajar baru punya pasif. Lebarnya kamari dia tuh gitu. Harusnya saya bisa kayak gini ya. Sampai dari bisa aku sendiri kan gitu. Ya udah kalau gitu saya sendiri Pak, sekarang sendiri ya. Ada marketing sekarang tuh harusnya di take over dia nggak mau gitu, enggak, saya sendiri aja, oke, terus sendiri ya, sendiri dibantu ya, tetap dibantu sendiri, kayak gitu mungkin Pak Sre. Jadi saya tidak ada melihat marketing baru, marketing lama, kita ngelebur ya, yang kita hargai, yang kita ini adalah yang punya potensi, itu aja. Oke, thank you, benar-benar bisa menjawab. Ya, thank you. Jadi sama marketing tuh jangan ngobrolnya terus aja kamu closing mana gitu itu ya. Tiap hari pertanyaannya tentang closingan terus ya. Tapi jaga hubungan baik juga sama mereka. Tahu dalam lah ya Pak ya, bonding mungkin ya tempatnya. Ada lagi yang mau tanyain? Boleh? Pak Hansan? Ayo Pak Hansan mau tanya? Siap, ada lagi yang lain? Pak, bukan 2% tadi. Apa aja Pak? Komisinya. Oh iya, maaf 3%. Langsung diralat ya. Boleh, saya open lagi ya buat pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Tanya. Stop mikrofon. Silakan Topi. Terima kasih. Kenalkan saya Lucy dari Taman Perkembangan. Yang sebenarnya yang ingin saya tanyakan tuh udah klise ya Pak ya, dengannya keluarnya agent properti yang sudah pintar, terus istilahnya ya itu sih kita juga sampai sekarang berusaha untuk mengerti dan memang ikhlas. Sebenarnya intinya selain pertanyaan yang barusan, untuk apa ya, gimana Pak secara apa ya, karena gini, trik-trik untuk mengelola, menjalankan properti ini mungkin bapak-bapak yang lain mungkin punya cara-cara tersendiri. Ya, begitupun mungkin yang senior ataupun yang baru. Ya, saya di sini termasuk baru lah Pak. Karena mungkin saya sekarang di 808, yang bapak-bapak tahu saya menjalankan menggantikan Pak Yudi, diberi kepercayaan sama
owner yang punya uang, istilahnya kebijakan semua diatur oleh saya. Banyak uang masuk agent. Nah, cara untuk merekrutnya emang sangat sulit, Pak, tapi keluarnya sangat mudah. Gitu, Pak. Nah, itu aja yang mau saya tanyakan ke Pak Asep sebagai masternya di sini. Terima kasih. Boleh Pak, silakan. Oke, betul sih klise ya itu. Saya semenjak tahun 2010 tadi, yang saya tadi bilang bahwa ada satu momen hampir 90% pindah, ya. Dan opening kita sih sebenarnya nggak terlalu banyak, ya. Masuk dan pada saat keluar pun mereka juga sih sebenarnya juga, maksudnya nggak begitu banyaknya, nggak setiap bulan misalkan masuk keluar gitu ya, nggak. Bisa dihitung apa nanti bisa dihitung jari lah. Ya, dan mereka sih memang ya kalau dianggap betah sih kelihatan sih mungkin betah ya, tapi saya nggak tahu hati dalamnya ya, nggak tahu dia pengen kemana kan gitu. Makanya dari awal saya sampai sekarang sih apa namanya tuh ya tadi ikhlas ridho gitu kan, lillahi ta'ala gitu. Nah tetapi begini, mungkin ada satu yang teman-teman harus apa namanya tuh harus upgrade, bukan upgrade marketingnya, tetapi upgrade kitanya. Ya, ketika ada permasalahan di marketing, ya kita sudah bisa jadi solve problem buat marketing. Bayang ya kalau misalkan kita tidak mengupgrade apa namanya itu upgrade diri gitu ya. Contoh lah, saya tidak sebutkan developernya, saya jadi coaching salah satu developer besar gitu ya, dan saya dibayar lumayan mahal nggak ya segitu? Saya dibayar 50 juta untuk coaching ya. Saya kasih tahu ke marketing, saya coaching ya, saya dibayar 50 juta. Artinya saya ngasih narasi ke marketing bahwa apa yang saya sampaikan ini buat mereka itu berkah loh. Orang bayar mahal loh gitu ya. Saya bukan ke bapak-bapak sekarang enggak ya. Saya nggak ngomong. Nggak, takutnya saya enggak. Saya nggak maksud ke situ ya. Enggak. Saya ke marketing gitu. Jadi saya mengupgrade diri, oh berarti kapasitas pimpinan saya sudah sejauh itu gitu kan. Ada sebuah bukan kebanggaan ya. Oh ini kalau kita ajak bicara ini orang nih bahasa bapak ini bisa ada ngasih way out-nya gitu kan. Dan betul gitu kan, ketika kita ada masalah besar dan segala macam buat misalkan masalah pribadinya, masalah keuangannya, apalagi masalah properti ya. Masalah properti ya alhamdulillah Allah ngasih nikmat gitu kan, tiba-tiba keluar aja kan teng gitu kan, dan akhirnya memang berhasil gitu kan. Mungkin pernah dulu kita ada negosiasi dan sampai dia kurang lebih nilainya tuh 25 miliar, beda 500 ceritanya. Saya cuma satu kalimat aja gitu kan, dia konsul ke kita cuma satu kalimat, dia jalanin, alhamdulillah jadi. Itu bukan gara-gara saya ya, itu memang Allah aja yang ngasih ke kita kan gitu. Cuma dia merasa pede gitu, oh bener nih, dan pasti bener diaplikasiin gitu kan. Kan kadang-kadang saya paham gitu, dulu juga saya ngomong apa ABCDEFGH, dia jalaninnya 1, 2, 3, 5. Bener gitu kan. Gitu ya, Pak? Saya ajak dia ke Bandung, ke Garut gitu kan, gini, dia view-nya ke Tasik atau ke Cirebon. Kapan nyambungnya kita kan gitu, kalau kawin nggak bisa punya anak ini gitu. Iya betul, jadi saya tuh ngobrol itu dengan yang satu frekuensi, satu visi, ngobrol enak ya. Betul, kita harus sama-sama upgrade kan gitu. Termasuk saya juga sama. Sampai saya juga sekarang belajar gitu kan. Belajar dari teman-teman juga lah, belajar dari Pak Tatang, belajar dari Pak Suen, semua kita sama-sama belajar. Buat apa? Buat kita mengupgrade diri kan gitu. Terutama kan saya sekarang umur udah hampir 55 tahun Pak, 50 lah ya. Hampir kan kalau kita nggak mau dibilang tua ya Pak? Gitu kan, 50 tahun. Tetapi jangan salah, saya berani ngomong ke marketing saya gitu kan, bahwa marketing saya mungkin digital jagoan saya berani ngomong. Atau saya juga mungkin di sini, saya berani ngomong bahwa teman-teman dengan saya jago di digital. Ya, saya mungkin bikin video tuh, yang mungkin kalau Pak Tatang lihat tuh, ya, yang saya bikin video tadi malam tuh, itu yang bikin saya.
Ya, saya cuma 5 menit saya bikin gitu kan. Saya pakai Canva gitu kan. Pakai Canva berbayar. Kalau Canva tidak berbayar mah susah. Ya, itu iya dong. Terus nggak modal, betul nggak? Pakai Canva, bikin video, bikin apa segala macam, bikin ini oke lah. Ya di IG apa segala macam kayaknya. Nah, dengan kayak gini saya ke marketing itu loh, saya bisa loh gitu. Kalian itu harus ayo dong, kan gitu, betul nggak Pak? Ayo gitu kan. Gitu. Jadi maksud saya kita jangan ngomong doang, kamu harus gini ya, harus gini loh, harus gini loh. Tapi kitanya nggak ada di situ, diketawain sama marketing. Tapi memang kita harus lebih hebat daripada mereka, mungkin ya. Ya kalau jadi presiden nggak gitulah mungkin ya. Jago di manajemen ya. Tetapi kalau di ilmu kayak gini, ilmu delegasi nggak bisa. Ya, memang ilmunya adalah memang harus start ke apa namanya itu ke bawah gitu. Itu mungkin Pak kalau bisa jawab ya. Thank you Pak, pertanyaannya mengingatkan saya untuk lebih upgrade lagi. Thank you. Bagus ya Pak. Ini buat prinsipal bagus banget. Semua prinsipal harus upgrade diri, Pak ya. Semuanya lebih baik. Jadi marketing itu melihat keteladanan ya dari prinsipalnya. Wow gitu ya Pak Asep luar biasa gitu ya. Menjawab ya Pak Uki. Ya, siap. Boleh ada lagi dari yang lain? Oh Pak Geri mau tanya, silakan Pak Geri. Yang ke Herlina naik pendekat. Siang, saya Gary dari Dia Property. Ini mungkin agak konteksnya di luar apa yang sekarang ya. Saya melihat Asep ini memang 25 tahun, 26 tahunan ini luar biasa. Itu jadi cerminan saya, karena saya baru 7 tahun Pak Asep. Gitu ya. Jadi, cuma yang saya mau tanyakan ke Pak Asep, menurut Asep, tadi kan uang kan tidak segalanya, gitu kan. 26 tahun ini apakah reputasi itu sangat penting ya, untuk apalagi terkait dengan hubungan baik antar kantor ya, kita bicara hubungan baik antar kantor. Kalau misalnya untuk intern, kita oper segala macam kan setiap kantor punya racikan tersendiri lah, gitu kan untuk mempertahankan setiap marketingnya, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Asep sendiri nih dari sisi kantor ya, apakah reputasi itu sangat penting daripada uang atau bagaimana menurut Asep? Ya, terima kasih. Thank you Pak Gary. Ini pertanyaannya susah-susah sedap. Oke, dua-duanya sih kalau pertanyaan itu penting, uang juga pasti penting Pak. Ya, karena kan segala sesuatu kita memang ujungnya pakai uang, ya, pakai uang. Dan untuk beli properti di Metaverse juga pakai uang, kan? Udah pada beli? Di Jakarta itu habis tuh, ya Metaverse itu beli properti di Jakarta itu di Sudirman habis ya gitu kan. Saya lagi coba mungkin ke Lembang kayaknya. Ya, saya di Lembang, saya bikin di situ, dan mungkin bikin hotel dan segala macam Metaverse ya. Oke. Ya, saya mungkin ada beberapa terjuragan Lembang. Di apa? Di Metaverse ya, gitu. Sudah digital banget ya. Oke. Penting, uang pasti penting. Reputasi, ya penting juga, gitu kan. Ya, buat saya kita juga sama reputasi sama uang juga penting. Ya. Tetapi terus terang, yang kan di atas itu harus ada sesuatu yang bukan kita dewakan lah. Jadi prinsip buat kita kan, gitu. Ya, buat kita. Saya selama ini yang saya bangun adalah hubungan hubungan relasi sama orang ya, gitu. Jadi gini, jangan sampai pada saat butuhnya orang datang kayak ya gitu. Kan kadang-kadang kayak gitu. Pada saat nggak butuhnya kita nggak di situ. Ya, assalamualaikum Pak, bla 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 segala macam gitu kan, ujung-ujung kan minjem duit kan gitu. Iya, gitu kan. Tetapi kalau misalkan setiap saat saya ketemu Bu Marsa ya, betul nggak? Misalkan nih, wah kita ini apa segala macam, banyak order lah ke Bu Marsa ya, gitu loh. Bisa ketahuan mungkin saya lagi kepepet nih ada project gitu kan. Saya mau ngomong ke Bu Marsa nggak enak kan. Tiba-tiba Pak Asep,
mukanya lagi sempat kayak gini, ya Bu ini teh ada project cuma dana sekian, udah pakai uang saya aja, saya nggak nginjem juga dikasih. Betul nggak? Itu mungkin itu lebih daripada uang, itu lebih daripada reputasi, tetapi itu betul-betul real loh. Ya itu real, ya itu real. Teman-teman saya ada satu project gitu kan, saya bangun dengan kayak gitu. Saya dari awal saya tidak pernah bahasa, oh saya era the best, saya pernah jadi ketua RFI gitu ya, Dewan Kehormatan. Sekarang saya apa namanya itu diminta di pusat jadi DPP ya, jadi ketua Dewan Pembina wilayah dan segala macam. Itu saya relatif jarang saya omongin. Ya, kecuali dia nanya kan, pas satu nama, oh ini gitu kan, baru saya cerita gitu kan. Yang saya buka adalah memang hubungan human aja, udah ngobrol kesana kesini gitu kan, pribadi apa segala macam gitu kan. Ada satu orang gitu kan, nah Pak, ini saya cerita nih, Pak Geri kenal tuh orangnya ya, gitu kan. Tiba-tiba dia ada project gitu kan di salah satu kota, mau bikin apa namanya itu hotel. Ya, akhirnya saya memang ada bisnis lain selain di kantor. Saya bikin risetnya, kemudian saya bikin FS-nya, kemudian saya bikin apa namanya tuh bisnis plan-nya. Nah, kira-kira berapa itu nilainya? Ya, semua itu. Ya, plus coaching-nya gitu kan untuk marketing investnya segala macam. Itu total, ya, di totalnya saya buka ya ini. Bukan saya supaya lebih ini segala macam, bukan. Itu totalnya adalah 600 juta. Betul? Ya, 600 juta. Saya pernah di-hire juga sama Sumarekon risetnya. Ya, totalnya berapa? Tanya Pak Hib ya. Gitu loh. Nah itu saya ngobrol nggak pernah. Saya ngobrol misalkan Pak ini gitu kan. Reputasi saya, penghargaan saya sebagai apa dan segala macam. Saya tidak pernah tidak pernah obrolkan. Tapi mereka tahu kan reputasi saya. Bukan dari saya, tapi dia tahu adalah dari orang. Nah itu bahayanya reputasi itu di situ. Dasarnya reputasi dan bahayanya reputasi di situ. Omongan orang, makanya kita kalau toh baik juga, dan kita bukan malaikat ya, pasti ada salah-salahnya ya. Anggaplah saya juga berbuat salah kan gitu, banyak salahnya wah. Ya kalau ditanya sama Allah banyak salahnya, betul nggak? Mungkin semua di sini kalau digabungkan kesalahan kebanyakan saya kesalahannya. Tetapi mungkin yang diampuni juga saya. Amin. Gitu. Nah itu dasarnya relasi apa namanya itu? Tadi Pak, reputasi itu di situ, gitu. Ya, akhirnya oh ya Pak Asep bla 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 kayak gini, bla bla kayak gini gitu kan. Tapi jelasnya juga kayak gitu. Pada saat reputasi negatif gitu kan, mau kesehatan, listingan ke dia, muali nanaon gitu kan. Saya juga masuk ke 5 bulan tadi iklan-iklan itu bahaya. Nah mungkin saya sih dua-duanya juga penting. Tapi yang paling penting adalah setiap langkah kita apa segala macam mungkin niatin baik aja lah. Ya. Saya klien niatan ibadah, niatan baik apa segala macam. Tidak ada udang di balik batu gitu ya. Ada kepentingan ini kita pura-pura baik gitu ya. Enggak lah. Apa adanya aja, polos aja. Sebagai aset ya itu aja apa adanya kan gitu loh. Jadi kita tidak pernah buat-buat kan gitu. Capek bersandiwara, betul nggak ya? Ya, capek kan Bu ya. Ibu Marsa nonton layangan putus? Ternyata? Oh enggak ya? Jangan nonton Bu ya. Kan bisa nangis itu ya. Oke, thank you. Nonton? Bagusnya jangan nonton ya Pak. Oke, thank you Pak Geri, mungkin bisa dijawab Pak Geri. Bagusnya jangan nonton layang putus Pak, langsung aja pilih Permata Home Ready Cash ya Pak ya. Siap, nih promosi dari Permata Bank. Oke, lanjut ada lagi yang mau bertanya? Atau dari IG Live ada yang pertanyaan? Oh Bu Heni katanya, kata Pak Asep. Bu Heni mau nanya, Bu Heni. Atau ini ketua RWB bertanya? Oh udah melambaikan tangan. Kalau belum ada, mungkin dari saya lagi nih ya Pak ya. Bapak kan kemarin ini mungkin banyak banget ya marketing yang akhirnya bertambah sendiri ya Pak. Nah ini bagaimana Pak cara menyikapinya ya open management ini dari keluar masuk agent, admin, tadi Bapak bilang ya ya istilahnya mungkin bedol desa kali ya Pak ya, kalau boleh bilang semuanya pada keluar ya, sisa ya office boy gitu ya Pak, admin gitu ya. Nah itu gimana Bapak bisa
capek juga ya Pak, harus rekrut orang lagi, ngajar orang lagi gitu ya Pak. Boleh kasih masukan Pak? Iya, itu semuanya mungkin bukan karena kehebatan kita ya. Memang Allah ngasih jalan kadarnya seperti itu. Kadang-kadang gini, kita dikasih sesuatu jatuh dan segala macam, Allah menginginkan kita itu lebih baik. Ya, betul nggak? Mungkin dulu Bu Marsa lagi gitu. Nggak tahu Bu Marsa berapa kali putus mungkin dengan siapa? Dengan pacar yang lama gitu ya. Itu artinya apa? Allah akan memberikan yang terbaik buat Bu Marsa. Betul nggak ya? Tepuk tangan dong buat Bu Marsa tuh. Betul. Ya. Dan dengar-dengar katanya anaknya 2 gitu ya. Bener ya? Betul Bu? Wah saya bisa nebak ya. Oh iya, dia IG-nya tuh luar biasa loh, sampai 11,4 loh. Betul nggak? Dan nggak beli itu kalau saya lihat. Followernya Bu ya? Oke. Sampai lupa sih pertanyaannya apa tadi. Oke. Sorry. Tadi pertanyaan apa ulang kan? Oh iya. Betul desa Pak. Iya. Ya. Oke. Karena cara menyikapinya ya Pak. Paham. Ya, anaknya 2 ya. Ya, jadi Allah itu kita jatuh, ya, tidak jualan, keluar marketing banyak, kita gubah dan segala macam. Itu menginginkan kita itu lebih baik sebenarnya. Kadang-kadang rencana kita itu lebih jelek dengan rencana Allah. Mungkin rencana Tuhan itu lebih bagus daripada rencana kita. Dan saya aminin itu, betul nggak? Aminin itu. Nah, kenapa kok aminin itu? Gitu kan? Setelah kejadian itu otomatis karena ada satu yang saya suka pakai Bu. Ya, ini prinsip juga. Punten ya, saya suka kasih prinsip segala macam. Mungkin saya terus terang, saya bukan ras, saya bukan orang Cina, tetapi mungkin teman-teman akan lebih Cina saya ketimbang teman-teman di sini yang merasa karena saya belajar dari Cina. Ya, buku-buku Cina semua tuh saya baca yang naratif dari Cina. Kemudian film-film Cina saya juga suka saya tonton, Toliongto gitu kan. Ya, pokoknya semua saya tonton tuh film-film Cina. Kenapa kau senang nonton itu? Karena antara orang baik dengan orang jahat, kalau di film bule ya kelihatan kan mana yang karakter baik, mana yang karakter jahat, betul nggak? Tapi kalau di film kayak gitu lempeng dua-duanya. Ya, mana yang baik, mana yang jahat lempeng. Akhirnya dilihat dari mana? Dari kata-katanya kan? Dari kata-katanya di bawah. Nah, saya belajar banyak dari situ. Yang saya mau katakan itu adalah prinsipnya begini. Nah, belajar dari itu adalah saya diajarin juga sama guru sama gitu ya, bahwa ketika suatu saat ada perang, saya juga mungkin pernah sampaikan ya, saya lupa di mana perang. Kalau misalkan perang itu A dan B ya, si B kalah gitu ya, dia cuma punya makanan dan senjata. Kira-kira mana yang diserahkan? Makanan atau senjata? Ayo, Kak Geri. Ya, ada perang nih. Kedua kan, perang dua dunia tuh, dor gitu. Kalah salah satu, harus dirampas kan? Apakah makanan atau senjata? Mana yang diserahkan? Makanan. Hah? Nah, kenapa senjata? Kenapa makanan? Oke. Nah, oke. Siap. Jawabannya betul tuh Pak Giri. Yang dikasihkan bukan senjata, tapi yang dikasihkan adalah makanan. Kenapa makanan? Karena dengan makanan kita bisa bikin senjata. Tepuk tangan dong buat Pak Giri. Ya. Nah, setelah itu, ya kalah lagi itu. Makanan, senjata, dan harapan. Kira-kira mana yang dikasih ke mereka? Ya, pasti jawabannya adalah makanan dan senjata. Karena yakin, setiap kita punya harapan ya, dalam bisnis ini, dalam bisnis apapun, dalam kehidupan ini, ya udah jelas harapannya ini gitu kan. Oh, ternyata bisnis ini dulu gede nih gitu kan. Kuenya gede gitu ya. Saya sih seneng banget. Saya terus terang dengan banyaknya anggota itu bukan jadi kita jadi kompetitif sama loh. Hari ini misalkan ada sekarang 86 anggota atau berapa saya kurang update ya.
mungkin harus berkembang lagi jadi 100, jadi 200, betul nggak? Jadi salah kalau misalkan ada teman menganggap bahwa dengan banyaknya anggota RMI berkembang, tumbuh gitu kan, kemudian itu jadi kompetitor. No, salah. Itu adalah teman kita, benar nggak? Visi kita masih gede, kuenya masih gede, betul nggak? Oh, masih gede, Pak. Ya, kayak tadi misalnya 700 listing. Saya, kalau jadi beliau ya, 700 listing ini pemasarannya supaya semuanya jualan kan, ambil sellingnya, berarti kan 700 unit dijual. Betul? Ya, itu mungkin yang apa namanya itu yang harus dilakukan gitu. Jadi saya lihat sih selama ada harapan Bu, gitu kan, itu mungkin yang kita kejar, dan itu harapan itu terus terang saya bina, saya pupuk, gitu kan, saya rawat dan segala macam. Akhirnya ya jadi apa namanya itu berbuah. Nah pertanyaan sekarang bagaimana saya merawat, menanam, merawat, gitu kan? Ya ada satu ilmu lagi mungkin yang saya coba share ke teman-teman. Ada dua, mungkin ini juga udah tahu lah ya. Cuma saya kasih tahu apa nanti di share lagi. Ada pertandingan kelinci sama kura-kura. Yang mana kira-kira? Pertandingan balap lari. Nah, kelinci ya. Orang kan pasti pilihnya kelinci kan. Kenapa kelinci? Karena dia ya apa namanya itu cepat gitu kan. Tetapi obatnya cepat. Tetapi ternyata di cerita itu ya si penulisnya bilang kayak gini. Yang menang ternyata adalah kura-kura. Ya, kan kura-kura lemot gitu kan jalannya, betul nggak? Ya, kelinci langsung kayak gitu. Ternyata kelinci yang loncat, setelah loncat ya itu kalau merubah hantai ya udah loncat dia nyantai gitu kan, udah berapa kilometer dia gitu kan, kemudian setelah berapa kilometer lagi dia. Tetapi si kura-kura itu konsisten terus gitu ya, konsisten terus gitu ya, akhirnya apa, dia jadi juaranya daripada kelinci. Nah dulu itu yang saya lakukan sih. Satu, saya punya harapan ya terhadap bisnisnya lebih bagus. Yang kedua adalah saya lakukan adalah dengan apa ya tadi ya, saya konsisten. Jadi yang ibu tadi sampaikan apa segala macam ya memang konsisten, dan ilmu konsisten ini tidak semua orang gitu ya bisa melakukannya ya. Ini hanya orang-orang yang kalau muslim nih, kalau bilang kalau bisa dihitung jari itu di rumah ya, misalkan di rumah ada 6 orang, ada 7 orang, mungkin yang paling konsisten apa? Konsisten baik mah jarang, tapi konsisten jelek mah ada. So, ibu misalkan sekarang yang perutnya kayak saya ada lebar dikit ya gitu kan, tiap hari misalkan jogging 30 menit aja ya, mungkin seminggu mah iya ya, tapi kesananya mah pasti enggak ada ya, itu memang susah tuh ya. Nah saya bilang ke anak-anak, teman-teman di sini, di mana di kantor, kalau ingin sukses dan segala macam, yuk kita mulai dari mana? Dari cerita tadi ya, dari kura-kura tadi. Walaupun kita jadi kura-kura tetapi konsisten, insya Allah kalian akan jadi juaranya gitu mungkin Bu. Thank you. Betul Pak, setuju Pak. Konsisten ya, ada harapan dan konsisten, bagus sekali ya Pak. Sebelum lanjut, ada lagi boleh yang mau bertanya Pak Daniel, ketua RMI kita? Ada nggak Pak? Nggak ada. Dia cuma gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita sudahi dulu ya, karena ini juga menjelang jam 1. Sebelum terakhir, mungkin ada pesan-pesan penutup ya dari Pak Asep yang mau disampaikan buat teman-teman prinsipal di sini ya Pak. Silakan Pak. Ya, oke, mungkin pertama saya sorry lah, mungkin yang saya sampaikan tidak ada faedahnya. Kalau misalkan ada faedahnya ya mangga. Kalau ada faedahnya bisa diaplikasikan jadi amal ibadah buat saya. Betul nggak ya? Makanya guru yang terbaik itu adalah guru yang memang menyebarkan ilmunya dan diaplikasikan sama semua murid-muridnya. Ya. Jadi apa yang disampaikan saya itu juga bukan timbul dari saya pribadi, itu otomatis kan pelajaran dari yang lain-lainnya gitu kan. Dan yang menjadi amal ibadah adalah apa namanya itu orang-orang yang ngajarin saya, yang di belakang saya. Sebut saya lah, mungkin ada Pak Akira, ada Pak Handoyo, mungkin ada Pak Darmadi gitu kan. Kemudian juga ada teman-teman yang lainnya gitu loh. Nah, satu hal mungkin buat teman-teman gitu kan di sini, semua orang tetap ingin sukses gitu kan, termasuk saya juga gitu loh. Tetapi kadang-kadang aplikasi day to day-nya tiap hari kita tidak melakukan seperti orang-orang yang sukses.
Nah itu mungkin kesalahan orang kita ya, marketing kita kebanyakan adalah di situ. Mereka pingin besar, pingin banyak jualan dan segala macam, tetapi dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Bahasa kerennya mah di luar track lah gitu ya, tidak sesuai dengan track yang ada. Jadi kalau kita pingin berhasil sama-sama dan segala macam, ya satu mungkin tetap harus on the track, bisnis ini seperti apa, ya lakukan seperti apa adanya, satu. Yang kedua adalah memang buka jaringan sebesar-besarnya. Saya senang dengan ada kumpulan-kumpulan kayak gini gitu kan. Tadi saya dengan Pak Puri mungkin ngobrol sebentar lah gitu kan, plak-plak gitu kan. Ternyata ada bisnis lain gitu kan, lumayan kan gitu buat Pak Puri kan. Saya nggak minta apa-apa segala macam, saya cuma kenalin Pak Puri selesai kan gitu. Itu nah kayak gini tuh enak gitu ya, bener ada apa gitu. Jadi nilai bisnis ini tetap jalan ya, tetapi mungkin komunikasi tetap harus dibangun gitu ya. Nah satu itu saya usul mungkin ke ketua DPC Bandung gitu kan, kalau kapan-kapan mungkin harusnya piknik ya, kemana kan gitu, bener nggak, sewa satu bis kemana gitu kan, nginep semalam gitu kan di sana, di mana, nah itu mungkin keren tuh, 80 orang outing gitu kan, kemana tuh satu bis tuh, mungkin sponsor Bank Permata, alhamdulillah. Betul tuh ya. Oke, itu aja mungkin, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Ibu Masya untuk tempatnya, sama Bistro, juga untuk dari Pak Bank Permata ya, Pak Iwan dan tim. Ya, thank you semua udah hadir acara ini. Selamat siang semuanya.